Dalam masa pubertas, remaja akan mengalami perubahan pada tubuh yang dipengaruhi oleh perubahan hormon. Nggak cuma nambah tinggi badan aja, tapi ada juga beragam perubahan yang dapat dialami selama masa puber nih. Saking banyaknya perubahan yang harus dilalui, banyak juga anak-anak remaja yang mungkin ngerasa bingung, gelisah, bahkan khawatir saat mengalami perubahan pada tubuhnya. So, buat kamu yang lagi di masa puber atau para orang tua yang punya anak berusia remaja, mendingan simak aja video ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pubertas dan perubahan apa aja yang terjadi pada tubuh. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Pubertas adalah salah satu tahap perkembangan fisik seseorang menjadi dewasa, khususnya dalam hal seksual. Nah, secara biologis, pubertas umumnya dapat terjadi pada rentang usia 10 hingga 14 tahun pada perempuan, sedangkan pada laki-laki pubertas biasanya terjadi pada kisaran usia 12 hingga 16 tahun. Meski memang pada kasus tertentu, pubertas bisa datang lebih cepat. Kondisi ini dikenal sebagai pubertas dini yang bisa terjadi ketika tanda-tanda pubertas muncul di kisaran usia kurang dari 8 hingga 9 tahun. Sekarang pertanyaannya, sebenarnya apa aja nih tanda-tanda pubertas? Kita mulai dari tanda pubertas pada perempuan dulu ya. Hal pertama yang umumnya menjadi tanda remaja perempuan memasuki masa pubertas adalah payudara yang mulai tumbuh. Biasanya dimulai dengan benjolan kecil, padat, dan lembut di bawah salah satu atau kedua puting susu. Nah, pada awalnya bentuk dan ukuran payudara yang berubah ini mungkin bisa berbeda antara satu dengan yang lain, tergantung sisi mana yang duluan tumbuh. Selain itu, payudara juga bisa terasa lebih sensitif sehingga mudah nyeri saat tersentuh. Tapi nggak perlu khawatir karena rasa nyeri ini nantinya akan menghilang sendiri seiring waktu. Kemudian yang kedua adalah tumbuhnya bulu halus di area kemaluan, kaki, dan juga ketiak. Hal ini biasanya yang suka bikin perempuan itu pada ngerasa malu nih di masa remaja. Tapi tenang, nggak perlu khawatir karena hal ini wajar kok. Berikutnya, mengalami menstruasi. Biasanya menstruasi atau haid pertama perempuan ini diawali dengan bercak darah di vagina yang terlihat pada noda di celana dalam. Nah, kebanyakan perempuan sih mengalaminya di usia 12-13 tahun ya. Meski memang bisa berbeda-beda pada tiap perempuan. Ada yang lebih cepat, ada juga yang lebih lambat. Oke, lanjut sekarang ke tanda pubertas pada laki-laki. Yang pertama adalah bertambahnya ukuran testis dan juga penis. Ukurannya bisa berbeda-beda pada tiap cowok, jadi nggak perlu dibanding-bandingin. Yang penting fungsinya berjalan dengan baik dan nggak ada keluhan mengganggu, seperti benjolan, perubahan warna, atau terasa nyeri. Nah, kalau kayak gitu, sebaiknya dicek ke dokter aja. Nah, selama masa pubertas, remaja laki-laki juga akan mengalami yang namanya mimpi basah. Pasti udah pernah dengar kan istilah ini? Mimpi basah adalah ejakulasi yang terjadi saat tidur akibat meningkatnya kadar hormon testosteron di dalam tubuh. Next, bisa juga nih tumbuh rambut di area kemaluan, wajah, dan ketiak. Terus, suara remaja laki-laki umumnya bakal terdengar lebih berat nih. Biasanya dibilang suaranya pecah ya. Ini karena ukuran laring tempat pita suara yang membesar. Biasanya mulai terjadi di kisaran usia 12-16 tahun tuh. Dan akan terus berkembang sampai menetap di usia 17 tahun ke atas. Nah, itu tadi beberapa tanda yang umum terjadi pada remaja yang sedang mengalami pubertas. Nah, buat para orang tua, yuk dibantu memberikan pemahaman ini kepada anak yang masuk usia puber supaya mereka bisa lebih siap sama perubahan apa aja yang bakal dilewatin. Dan yakinkan juga bahwa kapanpun mereka punya pertanyaan atau butuh dukungan mengenai hal ini, bunda dan ayah selalu ada buat mereka. Tapi ya nggak perlu sampai berlebihan juga ya, yang ada anak-anak malah nggak nyaman nantinya. Kalau bunda dan ayah butuh arahan lebih lanjut untuk membimbing anak-anak yang lagi puber, jangan ragu untuk minta arahan dokter maupun psikolog anak ya. Atau kalau masih bingung mau nanya kemana, cobain dulu konsultasi via chat ke dokter dan psikolog yang ada di aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini pilihan dokternya lengkap, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, sampai psikolog juga ada. Dan semuanya siap untuk bantu memberikan arahan yang profesional sesuai dengan informasi medis akurat yang dibutuhkan. Nanti kalau setelah konsultasi ternyata dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut secara langsung, bisa juga tuh dibuatin janji konsultasi tatap muka di fasilitas kesehatan terdekat lewat Halo Dokter juga. Jadi nggak perlu repot antri lagi untuk daftar. So, untuk nyobain layanan ini langsung aja download Halo Dokter di Google Play atau App Store setelah video ini selesai. Oke, kayaknya itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini seputar pubertas dan perubahan yang terjadi pada tubuh. Semoga bisa bermanfaat ya. Sebagai penutup, saya mau ingatkan bahwa pubertas ini normal kok dialami. Dan meski kadang terasa aneh atau membingungkan, ketahuilah bahwa ini hanya sekedar proses yang akan terasa lebih nyaman seiring waktu.
Selama masa pubertas, isilah hari-hari dengan kegiatan yang sehat dan positif, kayak melakukan hobi dan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan, kemudian rutin beraktivitas fisik dan olahraga, menjaga kebersihan tubuh, khususnya organ reproduksi, serta mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Sip deh, segitu dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga dengan informasi ini, Bunda dan Ayah bisa membimbing anak melewati masa pubertas dengan baik ya. Kalau masih ada hal yang belum jelas, bisa langsung aja konsultasikan ke dokter profesional di aplikasi Halo Dokter. Nah, selanjutnya mau bahas topik kesehatan apa lagi nih? Kalau ada saran, langsung aja tuliskan di kolom komentar ya. Oh ya, Bunda dan Ayah dan semua yang nonton udah subscribe belum nih? Kalau belum, klik dulu tombol subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar selalu up to date sama beragam informasi kesehatan terbaru dari Halo Dokter. Sampai jumpa di video berikutnya. Selalu hidup sehat bersama Halo Dokter.